Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Seralin, NPM 12121190005. Di sini saya akan membuat satu siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kita akan membuat menu utama. Pertama kita ke insert. Ini ya, udah ada gambar background-nya. Lalu kita ke insert, kita ke set. Untuk buat judul, terserah kita mau pakai yang apa aja. Ini judulnya itu FEB Larsi per 31 Desember 2020. Lalu habis itu kita buat kotak-kotak untuk akunnya. Itu ada 9 akun. Nah, setelah itu kita rapihin, taruh satu-satu. Nah, setelah itu kita kasih nama. Di sini akun, lalu di sini kode bantu, di sini ada jurnal, lalu di sini ada buku besar, di sini ada buku besar pembantu, di sini ada jurnal penyesuaian, lalu di sini ada neraca lajur, di sini ada laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Nah, nanti untuk kata-katanya ini bisa dirapikan sendiri seperti ini contohnya. Nah, biar lebih cepat langsung aja. Untuk bisa klik akun, tapi dari sini caranya itu begini. Kita ke hyperlink, lalu kita paste in this document, kita klik yang akun, lalu oke. Nah, lalu kita klik aja langsung ke akun nanti. Tuh. Lalu kode bantu juga kita ituin sama, kita cari yang kode bantu. Lalu yang jurnal umum juga sama. Nah, dan seterusnya begitu. Nah, sekarang kita mau ke akun dulu. Di akun itu, sebentar. Nah, selanjutnya itu kita ke isi ini, ada pos saldo dan pos laporan. Untuk pos saldo itu, cara ngisinya kita ke data, kita validation, lalu di lalu itu list, vektor blank yang kita checklist, untuk source-nya itu debit, titik koma kredit, titik koma min ya. Nah, ini kita isi aja dulu debit, lalu kita klik sampai bawah. Tapi di sini juga kan ada yang kredit juga, nggak semuanya debit. Caranya biar tahu kredit itu nominalnya ada di kolom kredit, jadi kita ganti jadi kredit. Ini balance. Nah, untuk pos laporan juga sama, kita ke data, lalu data validation, lalu list, ekmer blanknya unchecklist, neraca, titik koma laba rugi, titik koma script. Lalu kita isi aja ini dengan neraca. Tapi kan semuanya bukan neraca ya. Seperti di pendapatan. Ini bukan neraca, tapi laba rugi sampai bawah. Kalau udah, sekarang kita ke
Lanjut ke kode bantu. Kode bantu ini statusnya belum keisi. Caranya sama seperti tadi, kita ke data, kita validation, value list, ekmarbilangan checklist, searching to piutang, titik koma utang, titik koma script. Oke. Lalu ini kita isi aja sama piutang. Nah, ini juga. Ini juga. Kan semua nggak di sini piutang ya. Seperti tapi kan di sini tidak semuanya piutang. Jadi kalau seperti toko lokal sampai toko Malika itu statusnya itu utang. Terus juga PT Sentosa Jaya sama PT Graha Muda itu statusnya utang. Nah, selanjutnya itu kita ke jurnal umum. Nah, pertama kita ada di akun. Sebelum ke jurnal umum, kita akan buat kode menjadi lebih mudah. Pertama kita blok dulu nih semua kode akunnya dari atas sampai bawah. Ya, sebentar. Kita blok dulu ini dari atas sampai bawah. Lalu di sini kita ganti jadi bisa diganti sih. Ini kita ganti jadi kode akun. Lalu untuk daftar akunnya itu kita blok dari kode sampai kredit, tarik ke bawah. Ini namanya daftar akun. Nah, setelah itu sama di kode bantu juga. Ini kita selanjutnya untuk kode bantu ini kita blok, lalu di sini kita ganti jadi kode bantu. Nah, selanjutnya untuk ini kode sampai saldo kita blok, lalu kita ganti jadi daftar bantu. Selanjutnya langsung deh kita ke jurnal umum nih. Sebentar. Nah, ini untuk jurnal umum. Pertama-tama kita bikin judul dulu. Judul itu PT FEBRC Jurnal Umum per 31 Juli 2019. Di sini itu tabelnya ada tanggal, kode akun, nama akun, keterangan, debit, dan kredit. Untuk kode akunnya itu kita ambil dari sheet akun. Lalu sama keterangannya tuh. Aset lancar, kas. Nominalnya juga sama dari tadi ya. Terus untuk ini toko Lokakarya, toko Sejahtera, kita ambil dari yang kode bantu sampai Putri Ayu. Nih, sampai sini. Nah, setelah itu untuk di bawahnya itu kita masukin rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik yang C41 nih. Terus titik koma, klik daftar akun, titik koma, 2, terus titik koma, false, titik kurung, enter. Terus kita tarik aja nih sampai bawah.
Tuh, tarik sampai bawah, hasilnya tuh sampai analisa. Nanti lalu keterangannya itu di sini untuk yang dari sheet akun semuanya itu saldo awal. Sama yang ke depan tuh juga saldo awal. Tapi kalau udah yang pakai rumus ini, keterangannya itu pembayaran iklan. Lalu setelah itu yang membeli peralatan kredit, penerimaan piutang, penjualan barang dagang, penerimaan piutang, pembayaran utang dagang, itu semua bisa dijelasinnya ada dalam PowerPoint ya. Nah, udah selesai, selanjutnya itu kita ke buku besar pivot, yang pivot. Nah, di sini untuk buku besar yang pivot, saya udah buat semuanya. Yang pertama-tama itu kayak ada judul PT FEBRC, buku besar per 31 Juli 2019. Lalu untuk yang tabel pertama itu ada kas, utang dagang, utang wesel, utang gaji dan komisi, dan seterusnya ya. Di sini saya akan contohin aja. Nih, contohin yang kas. Pertama-tama kita bikin sheet baru, terus tambahkan judul, lalu kita klik insert, lalu pivot table. Setelah itu from table range-nya itu kita klik yang jurnal umum, kita tarik dari tanggal sampai kredit sampai bawah, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, ini udah keluar pivot table fields-nya. Untuk filter itu kita isi akun, rows-nya itu kita tanggal, lalu keterangan, lalu untuk values-nya itu debit dan kredit. Setelah itu kita klik panah yang ada di tanggal, kita klik fill setting, lalu subtotal kita klik non, custom name-nya itu tanggal tetap, lalu untuk layout and print-nya kita klik yang show item label in tabular form. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah ada. Lalu untuk di sini tulis nama aku. Setelah itu di sini general kita ganti ke sini. Lalu untuk ini kita klik custom. Untuk yang ini kita klik yang ini. Lalu oke. Nah, sekarang jadi ada titik 2-nya kan. Nah, terus habis itu kita copy aja ini di D5 dan di D6. Lalu di D5 ini kita ganti jadi saldo. Di D6 ini kita ganti jadi saldo awal. Nah, kita klik yang sum of credit, ini count of credit. Sebentar. Kita klik yang sum. Lalu ini juga kita klik yang sum. Setelah itu
Sebentar. Lalu di sini kita masukkan rumus fill up. Terus kita klik yang A5, lalu titik koma, lalu klik daftar akun, lalu titik koma, lalu 2 titik koma false. Sorry guys, lagi di rumah sakit, Bapak ngorok. Bentar. Lalu di sini dapat LC, kita copy aja ke sini dan copy ke sini. Nah, tapi untuk ini kita rumusnya itu bukan salah. Fill up sama dengan kita klik B5, lalu klik daftar akun 3, false. Lalu ini 4, yang di 6 itu 5, lalu ini B5, daftar akun, bentar. Lalu ini kita blok, kita ganti jadi accounting. Nah, lalu yang all ini kita klik tanda panahnya untuk cari akun. Saya tuh kayak ini. Nah, tampilannya tuh langsung berubah ya. Jadi begini. Nah, jadi kas. Lalu setelah itu, lalu kita klik sum of credit, lalu kita ke noise. Di sini fit item inside calculate file. Lalu untuk namanya itu kita ganti jadi saldo. Untuk formulanya itu kita masukkan sama dengan debit. Lalu kita insert file, lalu setelah itu tambahkan min, lalu tambahkan kredit, dan oke. Nah, ini udah keluar tampilannya ya, langsung jadi sum of saldonya. Setelah itu kita ke jadi kita ke ini aja. Sudah deh. Lalu kita ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu di sini saya sudah buat. Pertama itu ada judulnya PT FEBRC buku besar pembantu per 31 Juli 2019. Pertama itu ada toko Lokakarya, PT Jaya Raya, Toko Sejahtera, PT Karya Muda, PT Seraya Makmur, Toko Malika, dan seterusnya. Tapi untuk itu saya akan mencontohkan cara membuatnya. Nah, langsung saja kita buat tabelnya itu. Pertama-tama kita ke insert pivot table, lalu table range-nya itu kita ambil dari jurnal umum
kita blok dari tanggal sampai kredit itu sampai bawah. Setelah itu oke. Nah, udah keluar pivot table field-nya. Untuk filter itu kita masukkan kode akun. Dan untuk rows-nya itu kita klik tanggal, lalu keterangan. Dan untuk values-nya itu kita masukkan debit dan kredit. Agar tanggal tidak atas bawah seperti ini nih, caranya itu kita klik yang panah tanggal ini, lalu kita ke field setting, lalu sub and filters-nya itu kita non, layout and print-nya itu kita klik yang show item label in tabular form, lalu klik OK. Nah, untuk count of debit-nya, ini kita klik, lalu kita ganti jadi sum. Untuk kreditnya juga sama, kita ganti jadi sum. Lalu kita blok semua, kita ganti jadi gunting. Lalu di sini kita ganti jadi relasi. Lalu biar ada titik duanya otomatis, itu kayak tadi caranya kita ke sini. Bentar. Kita ke sini, lalu kita klik yang custom. Kita klik yang ini, oke. Nah, jadi ada titik duanya kan. Lalu yang ini kita copy aja ke D1 dan D2. Yang ini kita ganti jadi pos saldo. Lalu yang di sini kita ganti jadi saldo awal. Oh ya, kasih judul dulu ya. Nah, ini buat tempat judul. Lalu di sini D3 kita masukkan rumusnya aja langsung di lookup. Lalu kita klik yang D2 titik koma, lalu daftar bantu, lalu titik koma lagi, lalu 2 titik koma false. Oke, nah ini udah keluar seperti ini. Hasilnya kita copy aja ke E2 dan E3. Tapi jangan lupa rumus di atasnya itu kita ganti nih. Kayak yang ini kita ganti jadi ininya 3. Lalu ininya kita ganti jadi B2. Enter. Yang ini juga nih kita ganti jadi 4. Ini kita ganti jadi B2. Kita masukkan kode nih. Bentar. Toko karya rumusnya itu PBA 01. Masukkan aja PBA 01. Nih. Jadi deh toko loka karya. Lalu setelah itu kita klik yang sum of credit. Kita klik yang sum. Udah deh. Udah deh. Contohnya seperti itu.
Lalu setelah itu, selanjutnya itu kita akan membuat neraca saldo. Nah, ini tuh udah ada contoh yang udah saya buat. Pertama-tama itu kayak judulnya PT FEBRC, neraca saldo per 31 Juli 2019. Di sini tuh ada kodenya, nama akun, debit, kredit. Terus ini semua keterangannya ya, ini saldo-saldonya. Langsung aja kita praktikkan buatnya. Pertama-tama kita ke insert, pivot table, lalu di sini kita blok yang ada di jurnal umum, dari tanggal sampai kredit itu sampai bawah, lalu kita klik OK. Nah, untuk terusnya itu kita masukkan kode akun, terus nama akun. Untuk values-nya itu sum of balance, yang tadi berarti saldo. Lalu kita klik mana yang kode akun. Di sini kita klik yang full setting. Untuk subtotalnya itu kita klik none. Layout and print-nya itu kita klik show item label in tabular form. Lalu OK. Oh ya, kasih judulnya dulu di sini. Nah, ubah judulnya itu, ini judulnya jadi neraca saldo. Untuk hilangin kode bantunya, kita uncheck list dari sebentar kode bantu itu tadi dari PBA01. Kita uncheck list yang PBA01 itu sampai habis untuk hilangin yang kode bantu. Oke, nah ini udah. Lalu blok semua angka di sum saldonya itu. Kita ubah formatnya jadi accounting. Lalu di sini kita tulis debit. Di sini kita tulis kredit. Jadi sini kita tulis sama dengan C3. Nah, ini udah keluar angkanya. Lalu kita tarik aja nih sampai bawah. Lalu untuk di kredit itu dari tulis aja rumusnya di sini nih, sama dengan min. Bentar deh. Kita sampai bawah. Salah deh. Itu sama dengan C min C6. Sama dengan min C8. Di sini sama dengan min C15. Ini udah keluar. Ini aja. Nah, untuk selanjutnya itu hapus yang di debit jika diganti ke kredit.
Kalau sudah, kalau sudah kita mau hilangin nih saldonya, caranya doc ini klik CTRL-C, lalu ALT, lalu tekan huruf E, lalu S, lalu paste value-nya ini kita klik yang values, lalu oke. Lalu untuk menghilangkan sum of balance-nya, kita klik, lalu kita balikin aja ini, checklist. Nah, nggak ada deh. Lalu untuk hasilnya itu di grand total, kok hilang? Sebentar. Nah, lalu untuk di grand totalnya itu, kita clear content. Lalu grand totalnya itu sama dengan sum tarik aja samping. Selesai deh. Lalu setelah membuat neraca saldo, kita ada membuat neraca lajur. Lalu untuk neraca lajur, di sini saya sudah membuat tabelnya. Ada judulnya PT FEBRC neraca lajur per 31 Juli 2019. Untuk memasukkan kode akun, rumusnya itu sama dengan kode akun. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, di nama akun rumusnya itu sama dengan VLOOKUP B9 titik koma daftar akun, lalu titik koma lagi 2 titik koma false, enter. Kita klik aja ke bawah. Lalu untuk pos saldo, rumusnya itu sama dengan VLOOKUP B9, lalu titik koma daftar akun, titik koma lagi 2 titik koma false, kurung 1, bagian ini 3. Lalu untuk pos laporan sama dengan VLOOKUP B9 titik koma daftar akun, lalu titik koma lagi 4 titik koma false, tutup kurung, enter. Kita klik aja ke bawah. Lalu untuk neraca saldo itu rumusnya panjang ya, sama dengan if tutup kurung D9, lalu sama dengan debit, lalu titik koma, lalu if, lalu kita ke akun, set akun maksudnya, lalu kita klik yang B,
Setelah itu kita yang B, lalu titik koma lagi, lalu kita klik yang B9, lalu titik koma lagi, lalu akun F, lalu tutup kurung, kemudian diambil sum if, kita klik yang akun B, titik koma, B9, titik koma lagi, F, lalu tutup kurung, tambah sum if, lalu setelah ditambah sum if, kita ke jurnal umum, kita klik yang C, lalu kita ke neraca lajur, oh salah, sum if tadi, sum if, jurnal umum, jurnal umum kita klik yang C, lalu titik koma, kita ke neraca lajur, lalu kita klik yang B9, titik koma lagi, kita ke jurnal umum, lalu kita klik yang F, lalu tutup kurung, diambil sum if, kita ke jurnal umum, klik yang C, lalu titik koma, lalu kita ke neraca lajur, kita klik yang B9, titik koma, kita ke jurnal umum, kita klik yang G, lalu tutup kurung, 0, tutup kurung, 0, ini, bentar. Nah, naik aja ke bawah, udah ada. Untuk kreditnya, rumusnya itu sama dengan if klik D9, lalu sama dengan kredit, lalu titik koma, sum if, lalu kita ke akun, kita klik yang B, lalu titik koma, lalu kita klik yang B9, lalu titik koma lagi, lalu kita klik yang F, tutup kurung, diambil sum if, kita klik akun yang B, lalu titik koma, lalu B9, lalu titik koma, lalu ke akun F, lalu tutup kurung, ditambah sum if, lalu kita ke jurnal umum, kita klik yang C, lalu titik koma, lalu kita ke neraca lajur, kita klik yang neraca lajur B9, lalu titik koma, lalu ke jurnal umum, kita klik yang G, lalu tutup kurung, lalu diambil sum if, setelah itu kita ke jurnal umum, kita klik yang C, lalu titik koma, lalu ke neraca lajur, lalu kita klik yang B9, bentar, B9,
lalu titik koma, kita ke jurnal umum, lalu kita klik yang F, lalu titik koma 0, enter. Nah, sudah keluar. Kita klik aja ke bawah. Ini udah ada angkanya. Lalu untuk laba rugi itu rumusnya sama dengan if G9 sama dengan laba rugi, lalu titik koma E9 titik koma 0 tutup kurung enter. Kembali aja. Nah, lalu untuk kreditnya rumusnya sama dengan if klik yang G9 lalu sama dengan lalu tanda petik laba rugi, setelah itu tanda petik lagi titik koma F9 lalu titik koma 0 tutup kurung enter. Lalu untuk neracanya sama dengan if G9 lalu titik koma G9 sama dengan neraca tanda petik lagi titik koma E9 lalu titik koma 0 enter. Untuk bagian kreditnya sama dengan if G9 sama dengan titik koma neraca lalu titik koma lagi F9 ini nggak kelihatan ya. Nah, ini F9 titik koma 0 enter. Nah, udah. Lalu setelah itu sebentar. Lalu untuk mengisi kolom total rumusnya sama dengan sum. Kita tarik aja dari atas sampai bawah. Lalu tutup kurung enter. Nah, ini udah ada. Kita tarik aja ke samping nih nilainya. Lalu setelah itu untuk di laba rugi sama dengan di laba rugi rumusnya sendiri itu sama dengan ini diambil ini hasilnya. Lalu untuk neraca saldo itu rumusnya ini diambil ini dan lalu di sini itu rumusnya itu sama dengan sum lalu ini tutup kurung enter. Nah, balance kan sama yang ini. Lalu di sini sama dengan sum di kurung
balance kan. Ini tinggal turunin aja nih ke bawah. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, selesai deh. Lalu setelah itu kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama itu laba rugi. Ini udah ada contohnya yang udah saya buat. Nah, untuk ini rumusnya itu sama dengan lookup B9 maksudnya B10 titik koma daftar akun, lalu titik koma lagi, lalu 2 titik koma false, kurung enter. Ini juga sama, rumusnya sama dengan lookup, lalu kita klik yang ini, lalu titik koma daftar akun, lalu titik koma 2 false, bawah deh. Nah, ini jumlah beban. Nah, untuk angkanya itu, ini udah ada rumusnya. Dapatnya dari sama dengan sum if, terus kita ke neraca, kita klik yang B, nih akun B, terus laba rugi, kita klik yang B10, B10 itu kayak begini contohnya, terus titik koma, neraca lajur, kita klik yang H, ditambah sum if, neraca lajur kita klik yang B, nih B maksudnya, nih. Lalu laba rugi yang B10, titik koma, neraca lajur, klik yang I. Nah, kita tarik aja ke bawah. Untuk ini total itu dari sama dengan B10 enter. Lalu untuk 28.750 itu dapat dari rumusnya sum. Ini kita tarik aja. Nah, enter. Lalu untuk ini rumusnya sama dengan ini diambil ini hasilnya segini. Jadi deh selanjutnya itu kita buat yang laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas. Di sini itu pertama kita buat judulnya PT FEBRC laporan perubahan ekuitas per 31 Juli 2019. Lalu kode akun itu didapatnya dari sheet akun, yaitu di bagian ekuitas. Lalu di sini kita masukin aja langsung rumusnya sama dengan lookup B9 titik koma daftar akun, lalu titik koma lagi 2 titik koma false, kurung enter. Nah, udah kita taruh bawah. Untuk jumlahnya, ini tuh rumusnya sama dengan sum if, neraca lajur, ini neraca lajur, kita klik yang B ini, lalu arus kas, klik yang B10, nih kita klik yang B10, lalu titik koma neraca lajur, kita klik yang K, nih neraca lajur, kita klik yang K, ini, setelah itu sama dengan diambil sum if neraca lajur,
kita klik yang B, nih neraca lajur yang B itu ini, lalu titik koma arus kas, ini arus kas kita klik yang B10, titik koma neraca lajur, kita klik yang J, ini tutup kurung, enter, hasilnya segini, kita sampai bawah. Lalu ini dapat dari sama dengan ini diambil ini ditambah ini, hasilnya segini. Lanjut, untuk yang terakhir itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan pertama-tama itu kita buat judulnya PT FEBRC laporan perubahan ekuitas per 31 Juli 2019. Untuk tabelnya itu ada kode akun, nama akun, jumlah total. Kode akun itu kita dapat dari sheet akun, dari aset sampai tertahan. Nah, di D9 ini sini maksudnya rumusnya itu sama dengan lookup ini kita klik koma daftar akun koma lagi 2 titik koma false titik kurung enter. Nah ini kita tarik aja sampai bawah. Lalu untuk ini juga sama, tadi rumusnya ini ya tuh rumusnya, lalu enter ini sampai sini. Lalu kewajiban juga sama, rumusnya ini lookup B25 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false enter sampai sini. Lalu untuk ekuitas juga sama dengan lookup B31 titik koma daftar akun titik koma 2 false kurung enter sampai sini. Lalu untuk jumlahnya sendiri itu untuk mencari jumlahnya itu nih caranya itu begini. Sama dengan sum if, lalu kita ke neraca lajur. Ini neraca lajur kita klik yang B, lalu titik koma, lalu di laporan posisi keuangan kita klik B11, lalu titik koma, lalu ke neraca lajur lagi kita klik yang J, lalu sama dengan sum if, lalu di neraca lajur kita klik yang B, lalu titik koma, ke laporan posisi keuangan, lalu kita klik yang B11. Ya. Ulang dari B11, lalu neraca lajur kita klik yang K, tutup kurung, enter. Ini kayak ada salah rumus ya. Nih. Ini enter. Lalu masukin aja, tarik angkanya nih. Udah deh, ini hasilnya dapat dari sama dengan sum
Tertarik? Oke, ini rumusnya sama kayak yang tadi. Lihat aja tadi ke bawah. Ini rumusnya dari sama dengan sam enter. Lalu untuk ini rumusnya sama dengan ini ditambah ini sama dengan enter. Lalu untuk ini rumusnya sama dengan sam lalu untuk ini sama dengan ini hasil dari ini ditambah ini. Selesai deh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.